Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yana Septianingsi dengan NIM 2311018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode numerik dengan judul Interpolasi Polinomial dan Perhitungan Volume Profil Bukit Alat Maras. Nah, di sini langsung saja di sini ada latar belakang dan tujuan. Nah, di mana latar belakangnya di sini profil Bukit Alat Maras merupakan permukaan titik beraturan yang sulit dinyatakan dalam satuan fungsi eksplisit. Dengan meditasi titik-titik peta pada kontur menjadi koordinat X dan Y. Profil tersebut dapat didekati dengan sebuah fungsi polinomial menggunakan metode interpolasi sehingga bentuk bukit dapat dianalisis secara matematis termasuk luas potongan melintangnya dan estimasi volumenya. Nah, kemudian di sini ada tujuannya. Tujuan yang pertama itu ada untuk menentukan polinomial interpolasi derajat 15 yang melalui 16 titik hasil digitasi profil bukit. Kemudian yang kedua untuk menghitung luas daerah di bawah kurva polinomial dengan integral menghitung estimasi volume bukit menggunakan teorema Pappus berdasarkan luas dan titik berat daerah. Kemudian selanjutnya di sini ada metodologi penyelesaian. Metodologi yang pertama itu ada digitasi titik, di mana 16 titik koordinat X dan Y diambil dari peta kontur profil bukit menggunakan GeoGebra. Nah, yang kedua itu ada interpolasi polinomial, yang dimana komen polinomial titik membangun polinomial derajat 15 yang tepat melewati seluruh titik. Kemudian yang ketiga itu ada integral luas, di mana luas daerah di bawah kurva dihitung dengan mengintegrasikan polinomial dari X minimum ke X maksimum. Kemudian yang keempat itu ada teorema Pappus, di mana luas dan titik berat digunakan untuk mengestimasi volume benda putar volume bukit. Nah, selanjutnya di sini ada data 16 titik hasil digitasi. Nah, titik-titik ini diberi label dari D sampai P sesuai penamaan otomatis di GeoGebra saat proses digitasi. Nilai X berkisar dari sekitar minus 0,12 hingga sekitar 14, sedangkan nilai Y dari mendekati 0 mencapai puncak sekitar 4 di titik H, lalu turun kembali mendekati 0 di titik P. Ini menggambarkan bentuk bukit yang menanjak lalu menurun seperti gunung. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi kurva pada GeoGebra, di mana sumbu horizontal mewakili jarak mendatar dan suhu vertikal mewakili tinggi dan elevasi profil bukit. Terlihat kurva G dari X yaitu polinomial interpolasi derajat 15 melewati seluruh 16 titik secara eksak, dan bentuk kurvanya memang menyerupai potongan melintang bukit pada citra kontur aslinya. Ini menunjukkan bahwa model matematis yang kita buat cukup representatif terhadap bentuk bukit yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya di sini ada metode interpolasi polinomial, di mana untuk 16 titik data dengan nilai X yang berbeda-beda ada tempat satu polinomial derajat maksimum 15, yaitu jumlah titik kurang 1 yang melalui semua titik tersebut secara eksak. GeoGebra membangun polinomial ini melalui komen polinomial yang secara internal menerapkan prinsip interpolasi Lagrange, yaitu polinomial dibentuk dari kombinasi linear basis Lagrange, dan di mana masing-masing basis bernilai 1 tepat di satu titik data dan 0 di titik-titik lainnya. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat, di mana interpolasi berbeda dengan regresi karena kurva interpolasi wajib melewati semua titik data, bukan hanya mendekat. Selain itu, derajat polinomial yang tinggi berpotensi menimbulkan oscilasi yang disebut fenomena Runge di antara titik-titik data. Namun pada kasus data ini setelah saya cek secara numerik, kurva yang dihasilkan tetap mulus dan mengikuti bentuk bukit dengan wajar dengan nilai maksimum sekitar 4,0 dan di dekat titik H tanpa ada lonjakan ekstrim. Nah, di sini bisa dilihat untuk hasil di GeoGebra-nya, yaitu nilai A-nya sama dengan min 2,1, kemudian min 2,1, terus nilai B ada 15,95, min 2,1, dan nilai D di sini bisa dilihat E, F, G, nilai H, nilai I, nilai J hingga ke nilai P-nya. Nah, di sini bisa dilihat untuk masing-masing nilai masing-masing titik diberi nilai, di mana Gx sama dengan polinomial dari C, D, E sampai P itu udah masuk nilai-nilai yang kita berikan tadi. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilihat untuk titik kurvanya. Di sini untuk nilai-nilainya sudah kita terapkan. Kemudian untuk kurvanya bisa dilihat sendiri. Di sini titik-titik yang ada.
Nah, kemudian selanjutnya di sini ada hasil polinomial interpolasi Px. Nah, setelah proses interpolasi, GeoGebra menghasilkan polinomial P dari X dengan 16 koefisien dari A0 sampai A15 seperti yang tertera pada tabel ini. Bisa dilihat bahwa koefisien-koefisien pada pangkat rendah seperti A2, A3, dan A4 nilainya cukup besar. Itu yang paling berpengaruh membentuk kelengkungan utama kurva, sedangkan koefisien pada pangkat tinggi seperti A11 sampai A15 nilainya sangat kecil, bahkan suku derajat tinggi tersebut minim terhadap bentuk kurva sehingga kurva yang dihasilkan tetap stabil dan tidak bersosialisasi secara ekstrim. Kemudian selanjutnya di sini ada grafik kurva polinomial. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara titik-titik data hasil digitasi yang ditandai warna orange dengan kurva polinomial interpolasi P dari X yang digambarkan garis hijau tua. Terlihat jelas bahwa seluruh titik orange tepat berada pada garis kurva karena memang sifat interpolasi mengharuskan kurva melewati semua titik data. Bentuk kurvanya naik secara bertahap dari kiri mencapai puncak di tengah lalu turun kembali ke kanan, persis menyerupai profil melintang sebuah bukit atau gunung. Bisa dilihat untuk gambar grafik kurvanya, kurva polinomial. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke perhitungan luas daerah. Nah, di sini luas ini dihitung dengan mengintegralkan polinomial hasil interpolasi dari batas X minimum yaitu sekitar minus 0,1224 pada titik D sampai batas X maksimum yaitu sekitar 13,9947 pada titik P. Karena P dari X berderajat 15, proses integralnya dilakukan suku demi suku menggunakan aturan pangkat menghasilkan polinomial anti turunan derajat 16 yang kemudian evaluasi pada kedua batas tersebut dan dikurangkan. Setelah dihitung diperoleh hasil luas daerah A kurang lebih sama dengan 27,60 satuan luas atau lebih tepatnya 27,6028832. Nah, di sini bisa dilihat langsung hasilnya. Kemudian kita masuk ke teorema Pappus untuk volume, di mana untuk mendapatkan estimasi volume bukit saya menggunakan teorema Pappus. Konsepnya adalah daerah di bawah kurva P dari X diperlakukan sebagai sebuah luasan yang diputar atau direvolusikan sebesar 360 derajat terhadap sumbu vertikal yaitu sumbu Y pada X sama dengan 0. Ini mempresentasikan bukit terbentuk menyerupai gunung dengan potongan melintang yang sama seperti profil hasil digitasi kita. Nah, rumus teorema Pappus yang digunakan adalah V sama dengan 2pi kali X bar dikali A, di mana X bar adalah jarak titik berat daerah di sumbu putar dan A adalah luas daerah yang sudah kita hitung sebelumnya. Perlu diketahui teorema ini berlaku selama sumbu putar tidak memotong daerahnya dan pada kasus kita karena seluruh nilai X lebih besar atau sama dengan 0 kondisi ini terpenuhi. Selanjutnya, di sini kita masuk ke perhitungan titik berat atau sentroid. Sebelum kita menghitung volume, kita perlu tahu dulu posisi titik berat daerahnya yang disimbolkan X bar. Titik berat ini dihitung dari rasio antara momen pertama daerah terhadap luasnya, yaitu X bar sama dengan 1 per A dikali integral dari X dikali P dari X. Nah, dengan batas yang sama seperti sebelumnya, setelah dihitung momen pertama atau integral X dikali P dari X menghasilkan nilai kurang lebih 195,087 karena luas daerah A sudah kita ketahui sebesar 27,602, maka X bar sama dengan 195,087 dibagi 27,602 yang hasilnya kurang lebih 7,0679. Artinya titik berat daerah ini berada pada jarak sekitar 7,07 satuan panjang dari sumbu putar. Kemudian di sini kita masuk ke hasil akhir estimasi volume bukit. Nah, sekarang kita sampai pada hasil akhir yang menjadi tujuan utama tugas ini, yaitu estimasi volume bukit. Dengan menggunakan rumus teorema Pappus, V sama dengan 2pi kali X bar dikali A, kita masuk nilai X bar sebesar 7,0679 dan luas daerah A sebesar 27,602. Setelah dihitung, diperoleh hasil volume kurang lebih sama dengan 1,225,77 satuan volume atau secara lebih persisinya 1225,7677,454 satuan volume. Jadi dengan menggabungkan metode interpolasi polinomial integral untuk menghitung luas dan teorema Pappus untuk menghitung volume benda putar, kita berhasil mengestimasi volume bukit hanya berdasarkan 16 titik data digitasi dari peta konturnya. Nah, baik, adapun kesimpulan yang saya dapatkan ada 4 poin utama dari tugas ini. Yang pertama itu 16 titik hasil digitasi profil bukit Olat Maras berhasil dimodelkan secara eksak menggunakan polinomial interpolasi derajat 15. Kedua, meskipun berderajat tinggi, kurva P dari X yang dihasilkan tetap mulus dan realistis mengikuti bentuk profil bukit tanpa osilasi yang ekstrim. Ketiga,
Kemudian yang kedua, kemudian ketiga, hasil integral polinomial dari X minimum hingga X maksimum menghasilkan luas daerah sebesar kurang lebih 27,60 satuan luas. Dan keempat, penerapan teorema Pappus memberikan estimasi volume bukit sebesar kurang lebih 1,225,77 satuan volume. Secara umum, tugas ini menunjukkan bagaimana metode numerik khususnya interpolasi dan integral dapat mengubah data digitasi sederhana menjadi estimasi kuantitatif dari suatu bentuk geografis yang kompleks seperti bukit. Nah, baik, langsung saja di sini kita masuk membuat kurva seperti bentuk profil Bukit Olat Maras yang ini dimana bertujuan untuk merekonstruksi bentuk profil Bukit Olat Maras yang berada di lingkungan kampus UTS menjadi sebuah kurva matematis menggunakan 16 titik koordinat X, Y yang telah didigitasi dari GeoGebra. Dari titik-titik tersebut dibentuk sebuah polinomial interpolasi Lagrange derajat 15 yang melewati seluruh titik data secara eksak. Lalu profil bukit dibagi menjadi dua segmen, yaitu menaik dan menurun. Untuk dianalisis dengan regresitasi linier, dihitung luas dan volumenya dengan pendekatan benda putar atau bentuk kerucut. Dan akhirnya kedua hasil tersebut digabungkan melalui regresitasi linier sederhana untuk memperoleh estimasi volume total bukit. Secara garis besar di sini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama persiapan data dan pustaka, kemudian yang kedua itu pembentukan kurva interpolasi, kubik spline sebagai pembanding visual, dan polinomial Lagrange derajat 15 sebagai model utama. Kemudian yang ketiga itu ada analisis luas daerah, di mana di sini bahwa kurva secara analitis dan secara pendekatan. Nah, langsung saja di sini pada sel pertama di sini diimport 3 pustaka Python yang menjadi tulang punggung seluruh perhitungan, NumPy alias NP untuk operasi numerik, dan array Matplotlib untuk membuat visualisasi grafik dan fungsi interpolasi satu dimensi dari CP interpolate yang digunakan untuk membuat garis penghubung yang halus antar titik data pada tahap awal visualisasi. Kemudian selanjutnya di sini ada persiapan data, di mana sel ini mendefinisikan 16 pasang titik koordinat data X dan data Y yang merupakan hasil digitasi profil Bukit Olat Maras di GeoGebra. Nilai X berkisar dari sekitar min 0,12 hingga 13,99 dan nilai Y ketinggian relatif dan naik dari sekitar min 0,03 hingga puncak 4,03 pada X yaitu 6,75, lalu turun kembali menuju 0,03. 16 titik inilah yang akan menjadi dasar pembentukan polinomial interpolasi derajat 15 pada sel-sel berikutnya. Kemudian di sini pada sel yang selanjutnya ada berdasarkan output yang tersisa. Sel ini awalnya membangun objek polinomial Lagrange derajat 15 variabel bernama polim, kemungkinan besar menggunakan CP interpolate Lagrange data X dan data Y, lalu mencetak persamaan lengkapnya Px dengan 16 koefisien dari pangkat X 15 hingga konstanta. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada inisialisasi figur dan plot titik data asli. Sel ini menyiapkan kanvas gambar ukuran 10 x 6 inci lalu memplot ke 16 titik data asli sebagai marker bulat berwarna biru. Parameter Zorder sama dengan 5 memastikan titik-titik ini digambar di lapisan atas agar tetap terlihat jelas ketika nanti ditumpuk dengan kurva interpolasi. Ini adalah langkah visualisasi awal sebelum kurva penghubung dibuat. Nah, bisa dilihat untuk bentuk dari grafiknya. Nah, di sini terlihat titik-titik biru. Kemudian selanjutnya di sini ada garis penghubung interpolasi kubik atau pembanding visual. Nah, di sini dibuat fungsi interpolasi kubik menggunakan interpolasi satu dimensi dengan kin kubik, lalu dievaluasi kembali pada titik-titik data X yang sama dengan digambar sebagai garis merah semi transparan. Sel ini hanya berfungsi sebagai pembanding visual sederhana menunjukkan bagaimana titik-titik akan terlihat bila dihubungkan garis halus biasa sebelum kurva polinomial Lagrange derajat 15 yang sesungguhnya ditampilkan pada sel berikutnya. Di sini bisa dilihat untuk gambar kerucut pada gambar yang tampil di sini.
Nah, baik, selanjutnya di sini ada plot akhir kurva interpolasi Lagrange derajat 15. Ini adalah sel puncak dari tahap interpolasi pertama dibuat 1000 titik X plot yang tersebar merata dari nilai X minimum hingga maksimum data. Kemudian polinomial poli dari sel 3 dievaluasi pada seluruh titik tersebut untuk menghasilkan Y plot. Inilah yang membuat kurva terlihat mulus meski hanya dibangun dari 16 titik data. Selanjutnya dibuat plot baru berukuran 12x7 yang menampilkan titik data asli marker biru bertumpuk dengan kurva polinomial Lagrange derajat 15 garis merah. Grafik dilengkapi label sumbu, judul, legenda, dan garis grid putus-putus agar mudah dibaca. Di akhir dicetak 3 baris ringkasan derajat polinomial yang digunakan 15 sesuai 16 titik data, rentang nilai X data, dan jumlah titik evaluasi yang dipakai untuk menggambar kurva. Menggambar kurva 1000 titik. Bisa dilihat nanti untuk hasilnya. Nah, ini bisa dilihat untuk grafik interpolasi polinomial Lagrange, di mana titik biru ini ada data titik asli, kemudian garis orange ini interpolasi Lagrange derajat 15. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada metode 1, integral analitis atau rumus anti turunan, di mana berdasarkan output yang tersisa, sel ini awalnya menghitung luas total area di bawah kurva polinomial Px secara analitis, yaitu dengan mengintegralkan Px suku demi suku. Setiap suku Ax pangkat n diintegralkan menjadi A per n plus 1 dikali X dipangkatkan n plus 1 untuk mendapatkan fungsi anti turunannya, lalu mengevaluasi pada batas bawah dan batas atas rentan data X sama dengan min 0,1224 sampai X sama dengan 13,9947. Hasilnya luas total area di bawah kurva bukit sama dengan 27,6257. Nilai inilah yang nanti dipakai kembali sebagai titik acuan pada sel selanjutnya untuk mengestimasi volume total bukit dengan lebih presisi. Nah, di sini bisa dilihat untuk luas area di bawah kurva Lagrange-nya. Nah, di mana selanjutnya di sini ada regresitasi linear manual segmen 1 atau sisi menarik bukit. Nah, sel ini mendefinisikan ulang data X dan data Y. Kali ini hanya berisi 8 titik pertama bagian sisi. Nah, menaik bukit dari X min 0,12 hingga X sama dengan 6,75 titik puncak. Pada segmen ini diterapkan regresi linear sederhana yang dihitung secara manual memakai rumus least square baku, di mana fungsi predik X selalu dipakai untuk menghitung nilai predik setiap titik. Residualnya koefisien determinasi R2 sama dengan 0,9853. Artinya model linear ini mampu menjelaskan sekitar 98,5% variasi data, dan RMS-nya 0,1615 sebagai ukuran rata-rata kesalahan prediksi. Sel ditutup dengan plot garis regresi dan tabel yang membandingkan nilai X asli, Y dan Y prediksi serta residual untuk setiap titik. Kemudian selanjutnya di sini ada luas dan volume pendekatan segmen. Nah, di sini menggunakan hasil regresitasi pada sel 8 tadi, sel ini menghitung 2 besaran untuk segmen pertama, sisi menaik bukit. Variabel alas adalah lebar dasar segmen, yaitu selisih antara X maksimum dan X minimum segmen 6,74499 dikurang min 0,1224 sama dengan 6,8722. Variabel tinggi 3,8764 adalah nilai Y prediksi di ujung atau puncak segmen dari model regresitasi sel 8. Dari kedua nilai ini dihitung luas 1 sama dengan alas dikali tinggi sama dengan 26,6395 sebagai pendekatan luas penampang segmen. Kemudian dihitung volume dengan rumus volume kerucut 1/3 dikali alas kuadrat dikali tinggi sama dengan 191,7137. Pendekatan ini memodelkan segmen bukit sebagai benda putar terbentuk kerucut ketika penampangnya diputar 360 derajat terhadap sumbunya, sesuai prinsip dasar teorema Pappus untuk menghitung volume benda putar. Kemudian selanjutnya di sini ada regresitasi linear manual segmen 2, di mana sel ini mengulang prosedur regresitasi linear manual yang identik dengan sel 8, namun kali ini diterapkan pada 9 titik data segmen kedua. Sisi menurun bukit dari X 6,75 puncak hingga X sama dengan 13,99 ujung.
Karena kurva menurun, hasil regresinya memiliki slope negatif Y sama dengan 7,5773 plus min 0,5345 dikali X dikali nilai R kuadrat sama dengan 0,9984, menunjukkan kecocokan model yang sangat baik, bahkan lebih baik dari segmen pertama. Dengan RMS-nya sama dengan 0,0547, sama seperti sebelumnya, sel ini juga menghasilkan plot garis regresi dari tabel perbandingan nilai asli versus prediksi untuk ke 9 titik segmen kedua. Kemudian selanjutnya ada luas dan volume pendekatan segmen 2. Nah, sama seperti sel 9, namun sekarang untuk segmen kedua sisi menurun, alas dihitung dari selisih X maksimum dan X di titik puncak 13,9947 min 67499 sama dengan 7,2449 dan tinggi 3,9693 adalah nilai Y prediksi dari model regresi sel 10 diperoleh luas sama dengan 28,7568 dan volume kerucut segmen kedua sama dengan 218,1729. Kemudian yang selanjutnya ada estimasi volume total, regresi luas dan volume kedua segmen. Ini adalah sel penutup yang menyatukan seluruh hasil sebelumnya. Data X di sini bukan data mentah baru, melainkan dua nilai luas yang sudah dihitung sebelumnya, luas 1 dari sel 9 dan luas dari sel 11, sementara data Y adalah dua nilai volume kerucut yang bersesuaian dari sel 9 dan sel 11. Dengan hanya dua titik luas volume, regresi linear menghasilkan garis yang melewati keduanya secara eksak. Y sama dengan min 141,1887 plus 12,4966 kali X, yaitu hubungan linear antara luas penampang sembarang angka ini sangat dekat dengan luas total area di bawah kurva yang dihitung secara analitis pada sel 7, yaitu 27,6257. Dengan kata lain, sel ini menggunakan hubungan luas volume dari analitis pada sel 2 segmen pendekatan untuk mengestimasi volume total bukit yang bersesuaian dengan luas totalnya yang dihitung secara lebih persisi atau integral analitis. Hasil akhir Y predik sama dengan 204,0381 adalah estimasi volume total bukit Olat Maras dari keseluruhan analisis numerik pada kode ini. Nah, kemudian secara keseluruhan ini mendemonstrasikan alur kerja metode numerik yang lengkap, mulai dari data mentah hasil digitasi 16 titik, pembentukan model interpolasi polinomial Lagrange derajat 15 yang melewati seluruh titik secara eksak, perhitungan luas area di bawah kurva baik volume benda putar menggunakan prinsip dasar teorema Pappus, kombinasi luas dua segmen sama dengan 26,64 dan 28,76 dan volume kerucut masing-masing 191,71 dan 218,17, akhirnya diregresasi kembali untuk menghasilkan estimasi volume total bukit Olat Maras sama dengan 204,04 satuan kubik yang diselaraskan dengan luas total area di bawah kurva yang dihitung secara analitis, yaitu 27,63. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.